Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang wujud benda. Kemudian kita akan mempelajari massa dan volume. Dan yang terakhir kita akan mengukur jarak. Nah, mari langsung kita ke materi pertama kita hari ini, yaitu wujud benda berikut ini. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik, kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air. Ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Ada gas juga adik-adik. Biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan? Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda, lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air. Tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Nah, itu tadi materi pertama kita tentang wujud benda. Untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa membaca di LKS halaman 34 tentang wujud benda. Mari kita berlanjut ke materi kedua kita, yaitu tentang massa dan volume berikut ini. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Massa adalah banyaknya zat dalam suatu benda
sehingga di mana-mana besarnya tetap. Sedangkan volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini, lalu lingkari pernyataan yang benar. Nah, di sini ada 2 buah balok, yaitu balok Y dan balok H. Balok Y ternyata lebih berat adik-adik. Ingat ya, mana benda yang lebih berat berarti itu massanya yang lebih besar. Balok Y mempunyai massa yang lebih titik-titik dari balok H. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Karena Y ini lebih berat, berarti massanya lebih besar. Sekarang kita lihat benda berikutnya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong. Ayo, ini gelas airnya lebih berat, berarti mempunyai massa yang lebih besar. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda berubah-ubah tergantung dengan gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya nih adik-adik, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama. Namun berat tubuh kita di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan itu lebih ringan daripada di bumi. Kok bisa begitu, Kak Citra? Nah, yuk kita pelajari ya. Jadi, berat badan kita ketika kita berada di bulan dan di bumi itu berbeda. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi. Maka tubuh kita beratnya terasa ringan di sana. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Nah, adapun yang benar itu adalah berapa massamu, bukan berapa beratmu adik-adik. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, ini informasi yang perlu kalian tahu adik-adik. Selain massa, benda itu mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Nah, kita pelajari adik-adik. Semua benda itu menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume. Nah, benda yang kecil itu menempati tempat atau ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil itu memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar itu memiliki volume yang besar. Nah, contohnya akuarium ini adik-adik. Yang A itu akuarium yang besar, lalu yang B itu akuarium yang kecil. Nah, maka volume akuarium yang A itu lebih besar daripada volume akuarium B, karena bentuknya saja sudah lebih besar yang A adik-adik. Pelajarilah tentang volume benda dengan melakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Kalian bisa lakukan sendiri atau bersama teman-teman kalian adik-adik. Yang harus kalian siapkan alat dan bahannya adalah gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, balon 2 buah. Lalu langkah-langkah percobaannya, yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Lalu masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, awalnya airnya hanya segini adik-adik. Tetapi ketika dimasuki suatu benda padat, airnya menjadi naik. Berarti volumenya di sini bertambah. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam air? Ya, sebelumnya ukurannya apa? Ukurannya sedikit ya adik-adik. Lalu ketika dimasukkan benda padat,
maka volume airnya naik jadi lebih banyak adik-adik. Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml di gelas ukur. Jadi kalian harus punya gelas ukur ya adik-adik. Coba kalian bisa pinjam ibu kalian gelas ukur yang biasanya dipakai untuk membuat kue adik-adik. Nah, dari 300 ml ditambah hingga sampai 600 ml. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas? Yang terjadi adalah volume airnya akan bertambah. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, di sini ada 2 balon. Yang pertama balon sebelum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Berarti balon yang belum ditiup ini mempunyai volume yang sedikit. Lalu ketika ditiup berarti kita meniupkan gas ke dalamnya sehingga volume balonnya menjadi bertambah adik-adik. Ini membuktikan bahwa volume itu bisa bertambah dan menempati suatu ruangan. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini adik-adik. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda apa saja? Padat, cair, gas ya adik-adik ya, boleh kalian bolak-balik. Lalu benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, terakhir kita akan belajar mengukur jarak berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km. Nah, 5 km itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 km berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Hayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter.
Perhatikan denah ini adik-adik ya, ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini, ke sekolah di sini ya. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah adik-adik? Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 km. Nah, adik-adik tahu kan 5 km itu sama dengan 5.000 meter. Didapat dari mana? Dari 5.000 dikali 1.000. Berarti 5.000 meter ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5.100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Alat ukur itu ada bermacam-macam adik-adik, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini tuh digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Altimeter ini juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, ini namanya alat altimeter. Biasanya digunakan pesawat terbang untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut. Perhatikan gambar kedua pesawat ini adik-adik. Nah, tinggi pesawat A adalah 3.000 meter dari permukaan laut. Lalu tinggi pesawat B itu 4.325 meter dari permukaan air laut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, kita masih ingat ya, 1 kilometer itu 1.000 meter. Nah, sekarang kalau 3.000 meter berapa kilometer? Apakah kita kalikan dengan 1.000? Tidak adik-adik, tapi kita bagi dengan 1.000. Karena kebalikannya, tadi 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Berarti 1.000 meter sama dengan 1 kilo, itu kebalikannya. Maka kita bagi 3.000 dibagi 1.000. Nah, sama-sama memiliki angka 0, kita hilangkan saja. Kalau di sini dihilangkan 1, maka di angka 1.000-nya nolnya juga dihilangkan 1. Lalu berikutnya juga kita hilangkan adik-adik sampai angka nolnya sama-sama habis. Ketemu pembagian baru, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, jawabnya 3. Berarti 3.000 meter itu sama dengan 3 kilometer. Jadi, ketinggian pesawat A dalam satuannya adalah 3 km. Berapa ketinggian B dalam satuan kilometer? Nah, sekarang kita cari tahu yang B adik-adik. 4.325 meter itu kita uraikan dulu. Itu sama dengan 4.000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4.000 meternya ke dalam kilometer. Maka 4.000 meter berapa kilometer? Itu kita kerjakan dengan cara 4.000 dibagi 1.000. Karena 1 kilonya 1 kilometer itu 1.000 meter. Punya 0, kita sama-sama coret saja adik-adik. Karena sama-sama punya angka nolnya sebanyak 3, ya kita hilangkan 3 semua. Ketemu pembagian baru, yaitu 4 dibagi 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 4.000 meter itu sama dengan 4 kilometer. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 4 kilometer lebih 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Lalu di sini berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Nah, pesawat B tadi tingginya itu 4 km lebih 325 meter. Jika dibandingkan
ketinggiannya itu kita kurangi saja dengan pesawat B. Pesawat B tadi ketinggiannya 3 km. Nah, sesama satuan kita jadikan satu adik-adik. 4 km dikurangi 3 km, lalu sisanya 325 meter. 4 km dikurangi 3 km sama dengan 1 km, lebih 325 meter. Jadi perbedaan ketinggian antara pesawat B dan A itu 1 km lebih 325 meter. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Mbak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan membaca di LKS tema 3 halaman 34 tentang wujud benda dan halaman 40 tentang menolong teman. Nah, jangan lupa pula untuk mengerjakan latihan pembelajaran 1 dan latihan pembelajaran 2 yang ada di halaman 37 dan 40. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.